Tidak ngerti apa Ibu? Cek 1, 2, 3. Yes.
Sudah siap semuanya? Baik, sebelum kita mulai, mohon semuanya untuk bisa menenangkan diri, mengkondisikan diri kalian masing-masing. Ya, semakin banyak kalian berbicara, maka semakin banyak energi yang kalian keluarkan dan suasananya semakin paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 16 Purworejo, Ibu Murniasih SPD MMPD. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Kutorejo, Bapak Kiai Haji Muh Mahrus SAG MSI. Yang saya hormati Ibu Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Ibu Ibnati.
serta Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati SMP 16 Purworejo yang saya hormati pula, anak-anakku kelas 8A, B, C, D, dan E yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruang keterampilan SMP Negeri 16 Purworejo. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fid din wad dunya hatal akhirah. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan runtutan acara pada kegiatan pagi hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMP Negeri 16 Purworejo, yang ketiga sosialisasi dari KUA Kecamatan Kutoarjo, dan yang keempat nanti adalah penutup. Langsung saja mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mudah-mudahan awal hingga akhir acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, sambutan Ibu Kepala SMP Negeri 16 Purworejo. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ma'ruf ya, SAG MSI, dari beliau Kepala KUA Kutoarjo. Mohon maaf Bapak baru pertama kali, karena biasanya hafalnya dengan Pak Fitri. Yang saya hormati Ibu Penyuluh Agama dari Kemenak Purworejo, beliau Ibu Ibnati. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru SMP Negeri 16 Purworejo yang pada hari ini membersamai peserta didik kelas 8 pada kegiatan pesantren Ramadan. Yang saya sayangi anak-anakku kelas 8A, B, C, dan E SMP Negeri 16 Purworejo. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya pada
pagi hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan pesantren Ramadan di SMP Negeri 16 Purworejo yang insya Allah sebagai kegiatan penghujung nanti anak-anak akan menerima materi dari Bapak Kepala KUA Kutoarjo. Kira-kira kalian kepo nggak? Yang mau disampaikan apa? Oh, sudah tahu? Oh belum, memang sebaiknya belum tahu. Dan nanti diberitahu supaya menjadi dan insya Allah nanti pesantren Ramadan di SMP Negeri 16 Purworejo akan kita tutup dengan acara pembagian atau penyampaian zakat fitrah kepada mereka yang berhak menerima, termasuk masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Tak lupa Bu Moni mengaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala KUA beserta Ibu Penyuluh yang telah memperkenankan kemarin beberapa penyuluh agama untuk memberikan materi di kegiatan pesantren Ramadan kita. Kemudian saya belum menyampaikan kepada anak-anak bahwa mulai besok pagi apa nak? Wah, senang sekali Bapak Ibu kalau ada kata libur, mereka senang sekali ini. Tolong dicermati surat yang sudah saya kirim lewat grup-grup paguyuban wali murid. Ya, kapan ada kata-kata libur? Ya, dan kapan ada kata-kata belajar daring, ya. Jadi tidak dari besok sampai libur semuanya. Oh no, ya. Ya. Ada kata-kata belajar di bawah bimbingan guru secara daring. Sudah tidak heran kan dengan kata-kata daring? Nah, ya. Jadi sekalipun kalian nanti liburnya lama, tetap kalian harus sering melihat, mengecek tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui grup yang ada di mata pelajaran. Ya. Kiranya Bu Moni tidak akan berpanjang lebar, kalian tentu sudah tidak sabar ingin mendapatkan informasi dari beliau Bapak Kepala KUA. Tolong didengarkan baik-baik, dicermati, kemudian nanti untuk diimplementasikan. Bahasa kerennya, bahasa gampangnya untuk dilaksanakan. Nah, tolong nanti ada, kalau misalnya nanti ada anak-anak yang selama ini melakukan atau menjalani aktivitas itu, tolong mulai hari ini nanti untuk dibenahi. Paham? Ya, saya yakin tidak hanya anak SMP 16 saja, anak-anak SMP lain pun ya pasti ada yang sudah mulai kenal yang namanya pacar. Nah, itu nanti bagaimana pacaran menurut ajaran agama Islam, boleh atau tidak, bagaimana solusinya? Tanyakan kepada beliau. Oke, saya kira cukup sekian. Bu Moni, mohon maaf bila mana dalam menyampaikan banyak tutur kata yang mungkin tidak berkenan kagem Bapak Kepala KUA maupun Ibu Penyuluh maupun kepada anak-anak sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Patut. Kepadanya di
Selanjutnya mohon semuanya untuk tenang. Kita masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi dari Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo yang nanti akan dipandu langsung oleh Ibu Ibnati. Pada yang terhormat Bapak Kepala KUA dan Bu Ibnati, waktu sepenuhnya kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Murniasih selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Purworejo, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Makhrus SAG MSI selaku Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo, dan seluruh jajaran Dewan Guru SMP Negeri 16 yang kami hormati pula, dan adik-adik semuanya kelas 8 SMP Negeri 16 yang saya sayangi. Adik-adik semuanya masih semangat untuk mengikuti pesantren kilat pada pagi hari ini, ya? Pada kesempatan kali ini nanti akan disampaikan materi yang sangat menarik, yaitu materi yang berkaitan dengan kehidupan adik-adik semuanya, kehidupan yang akan adik-adik jalani, yang selalu adik-adik dengan teman-teman, dengan yang lainnya. Nanti tolong didengarkan baik-baik dan diperhatikan baik-baik. Dari Bapak Kepala KUA hari ini berkenan untuk memberikan sosialisasi dan memberikan materi tentang etika pergaulan remaja putra-putri. Jadi nanti tolong adik-adik didengarkan di apa yang Bapak sampaikan untuk dicermati, diperhatikan, karena kenapa? Ketika kita salah melangkah di masa remaja, ketika kita salah melangkah pada masa remaja, maka masa depan kita menjadi taruhannya. Bukan taruhan nyawa, taruhannya masa depan kita. Jadi karena apa? Apa yang belum adik ketahui, adik-adik semuanya ketahui, bahwasanya yang adik-adik bayangkan tidak seindah yang adik-adik bayangkan. Apa yang ada, yang kenyataannya itu adalah tidak seindah yang kalian bayangkan. Nanti diperhatikan ya, tolong ya. Karena waktu kita hanya sedikit, 1 jam. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan, ada pingin konsultasi, nanti bisa disampaikan di sini. Kalau malu nanti bisa catat nomor HP saya. Jadi di KUA itu tidak hanya mengurusi masalah nikah. Saya sering dengar adik-adik yang lewat di depan SMP 16, ayo daftar. Ya, ada yang pingin daftar kayaknya, ya kan? Kalau pas pulang mau lewat di depan KUA itu saya sempat sering dengar temennya nanti didorong masuk, ayo daftar. Nah, berarti kan ada yang pingin daftar ya. Tapi jangan sekarang, tunggu 5 tahun atau 7 tahun lagi, ya. Jadi di KUA itu tidak hanya ada pendaftaran nikah, tetapi banyak sekali kita juga ada penyuluhan agama, ada pengurusan sertifikat wakaf, ada konsultasi keagamaan, ada konsultasi pribadi, mungkin ada masalah dengan keluarganya, atau permasalahan keluarga, permasalahan waris dan lain sebagainya. Di KUA ada konsultasinya. Nanti silahkan like dan follow IG KUA ya, dicatat ya, KUA Kutoarjo. Pasti semuanya punya Instagram, ya kan? Nanti jangan lupa follow. Nanti kegiatan ini juga akan kita upload di IG KUA. Ya, siap ya, follow ya. Nanti jangan lupa dikasih tanda like-nya. Ya.
Sekarang kita akan memasuki acara inti, yaitu materi yang akan diberikan oleh Bapak Kepala KUA, Bapak Kiai Haji Makhrus SAG MPD. Beliau adalah sebelum di KUA Kutoarjo sudah menjabat sebagai Kepala KUA pertama di Bruno, kemudian di Pituro, kemudian di Mbuto, dan sekarang di Kutoarjo. Jadi pengalaman beliau sudah banyak sekali. Nanti adik-adik silahkan untuk menggali informasi sebanyak mungkin dan mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Siap ya? Siap. Oke, kepada Bapak Kepala KUA, Bapak Haji Makhrus SAG MPD, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Responsif ya. Oke, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah SMP 16 Purworejo beserta seluruh Dewan Guru, anak saya, alhamdulillah kebetulan ngajar di sini, alhamdulillah. Mas Fatur Rahman dulu mahasiswa saya, ya. Kalau guru agama, rekan penyuluh Ibu Ibnati, anak-anakku sekalian, siswa SMP berapa? 16 yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa hadir membersamai adik-adik semuanya. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya terkesan. Saya ketika SMP sama jenengan ketika SMP sekarang udah beda. Ada beda. Yang pertama, dulu orang pakai jilbab itu jarang sekali. SMP itu ya rambutnya ketok. Bahkan aliyah pertama saya itu masih banyak yang belum pakai jilbab. Sesuatu yang aneh, orang pakai jilbab itu jarang itu. Tidak ada. SMP saya satu kelas, satu sekolah itu tidak ada yang pakai jilbab. Ini pakai jilbab semuanya. Ini anak, ini tiap hari atau karena ada pesantren aja? Oh begitu ya? Keren kan? Lah kamu jilbabnya itu karena apa? Karena fashion atau karena peraturan sekolah? Hah? Apa? Sekolah wajib menggunakan pakai jilbab ya? Oh gitu ya. Kalau yang Kristen gimana? Tidak. Ada nggak yang Kristen? Oh ada. Laki-laki semua. Oh yang Kristen. Oh gitu ya, oke. Oke lah. Ini sebuah gambaran ya bahwa ternyata ada, saya belum tahu ini ada sebuah peningkatan pengamalan atau tidak, atau ini sekedar sebuah ada peningkatan budaya. Ya baguslah ada peningkatan budaya. Paling tidak ketika kita menutup aurat, adik-adik menutup aurat, sebenarnya itu menjaga. Ya kan? Menjaga. Ya beda kalau tidak pakai jilbab kan, kalau sak dengkul dulu ya ngeri. Oh. Tapi kalau saya dulu sedengkul anak-anak ya biasa-biasa aja, nyantai-nyantai saja. Tapi kalau sekarang ketoknya nang sak dengkul ya bahaya ta ya. Oke, anakku sekalian yang saya hormati. Begini, perhatikan. Ya. Saya prihatin, sekarang sebetulnya bahagia anak-anak banyak menggunakan jilbab. Tapi saya prihatin dengan etika kita yang menurun. Iya, etika kita menurun. Saya itu sekarang, orang dulu saya sejak kecil loh. Ibu ketika saya masih sekolah SD,
itu kalau ibu kepala sekolah rawuh, bapak kepala sekolah rawuh, itu dipegang sepedanya itu sudah dipegang. Ada yang bawain tas, kita cium tangannya. Ada nggak kayak gini? Nggak ada sekarang kan? Malah kalau gurunya harus bro, malah wah, ya. Kalau sekarang kan juga ada fenomena ya, untuk boso aja pada nggak bisa ibu. Anak-anak bisa boso nggak? Saged mboten? Cobi, niki saged basa tenan. Cobi kula suwun nganti sanget nggih perhatikan riyen. Adik-adik ingkang ngagem jilbab kula suwun kala aturi jumeneng sekedap. Ternyata ora iso basa, wong iso basa. Mahwal jumeneng. Aku ngomong apa tadi? Adik-adik kula suwun kanthi sanget ingkang ngagem jilbab kula suwun aturi jumeneng. Oke, jumeneng iki ngadeg. Anak-anak, coba yang tidak pakai peci berdiri. Oh, ngerti kabeh cukup, tapi nek jumeneng tidak periksa. Nggih, mboten ngertos. Ini gambaran betapa kita ada penurunan di dalam etika. Nggih. Di dalam etika ini kita ada terjadi penurunan. Padahal nggih niku dipun ngendikaaken pakai bahasa Indonesia ini kok Jawa. Dipun disampaikan di dalam hadis innama bu'istu li utammima karimal. Ya Pak bagus. Oke, sesungguhnya aku Rasulullah tidak diutus kecuali untuk membetulkan, menyempurnakan akhlak. Jelas? Jadi akhlak itu paling utama di dalam beragama. Orang kok beragama akhlaknya tidak baik, berarti beragamanya tidak baik. Maka masyhur di dalam kitab-kitab akhlak disebutkan akhlakun adabun fauqal ilmu. Jelas? Yang namanya adab tata krama itu di atas ilmu. Udah. Jadi paling penting yang terutama adalah bagaimana kita itu bisa tata krama dulu. Anak-anakku ingin berhasil enggak? Hidupnya ingin sukses enggak? Orang hidup sukses satu, halo. Oke. Orang ingin hidup sukses itu tidak ditentukan hanya dengan intelektual. Jelas? Kecerdasan seseorang itu ada 3. Ada berapa? 1, ada kecerdasan intelektual atau IQ. Penting enggak? Penting. Apakah orang yang cerdas intelektualnya itu dijamin akan sukses? Belum tentu. Bahkan di dalam penelitian psikologi, IQ itu hanya menyumbang 30% dari kesuksesan seseorang. Masih ada 60% lebih yang belum dijamin dengan adanya IQ tinggi. Contohnya gini, orang punya IQ tinggi, pintar, tetapi dia tidak punya kecerdasan emosional. Spiritual emotional quotient, ada kecerdasan emosional. Ketika anak tidak mempunyai kecerdasan emosional, dia tidak bisa empati terhadap orang lain. Dia tidak bisa empati dengan orang tua. Baik enggak? Misalkan bocah cerdas, pinter, tapi wani karo wong tua, apik tidak? Ada seorang direktur luar bagus, intelektualnya baik, tetapi dia tidak punya kecerdasan emosional. Tiap hari marahin, merendahkan, cerdas dia.
tapi merendahkan karyawannya, merendahkan orang tuanya, merendahkan kadang etika dengan atasannya itu tidak baik, bisa sukses enggak? Jelas. Jadi jangan khawatir, wah aku kok di sekolah 16. Dan kata ibu ini paling pinggiran. Grade-nya itu grade berapa itu? Grade berapa? Grade-nya paling pinggir. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Karena apa? Kesuksesan itu tidak tergantung sama adanya intelektual toh. Intelektual tanpa ada kecerdasan emosional tidak akan sukses. Orang itu tidak akan bisa diterima di lingkungan. Jelas? Ada sebuah kantor, ini real nyata, ya, anaknya cerdas, pinter, tetapi dia tidak bisa empati terhadap orang lain, tidak menghormati dengan atasan, tidak bisa menghormati dengan sesama kawan sejawat. Akhirnya apa? Dia terpinggirkan. Sebetulnya pinter, tapi dia tidak bisa kerja sama. Intelektualnya pinter, tapi dia tidak bisa kerja sama, tidak bisa, akhirnya tersingkir. Dia tersingkir. Contoh begini, misalkan begini ada lagi. Misalkan seorang pengusaha. Pengusaha bisa nggak berdiri sendiri? Tidak kan? Intelektualnya bagus, modal bagus, dia bisa kerja. Cuman ketika dia tidak bisa menjaga dengan rekan bisnis, dengan customer, bisa nggak dia sukses? Lari adanya customernya. Kalau demikian, kecerdasan emosional penting tidak? Bahkan ada survei 60% di mana kesuksesan orang tergantung pada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu harus dilatih, empati kepada orang, etikanya, tidak ada sombong, tidak ada merasa dirinya itu lebih baik. Paham? Ada kecerdasan berikutnya, yaitu kecerdasan spiritual. Apa? Kecerdasan spiritual. Apa yang membedakan? Ketika orang cerdas spiritualnya, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang punya kecerdasan spiritual. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ketiganya yang bagus. Baik intelektualnya bagus, maka Nabi itu bukan orang bodoh. Wajib Nabi itu fatona. Tahu fatona enggak? Tidak ngerti fatona. Fatona itu temennya kamu, bukan fatona. Fatona itu sifat wajib Rasul ada berapa? 1. Gue ngerti. Ditanya fatona ngerti enggak? Fatona tunggalku malah ya. Nabi punya kecerdasan empat-empatnya itu menunjukkan satu fatona intelektual. Tablek tadi sidik itu adalah kejujuran. Apa kejujuran itu? Ada merupakan emosional. Emosionalnya ada, nggak mau. Intelektualnya bagus, cerdas semuanya. Spiritualitas itu juga kayak macam begitu. Ya, karena Nabi memang diciptakan sebagai insan yang paling sempurna. Makanya anakku saya sampaikan begini, satu, dalam hidup mementingkan sekali adanya sebuah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu kita bisa empati, menghormati orang tua, menghormati sesama manusia, sesama kawan. Ketika adik-adik sering, ada nggak di sini peristiwa bullying? Ada. Kadang ada toh, ada orang kadang ngatain, wah kamu si ini, kamu si itu, bullying gitu kan, membullying teman-temannya. Itu orang yang bullying tadanya itu orang yang tidak punya kecerdasan emosional. Jelas? Ada nggak sini yang kadang playing body shaming? Ada nggak? Ngatain si opo, jangan nggak boleh.
Tidak. Maka sama pemimpinan pun nggak boleh. Kenapa? Karena bodi makhluk itu ciptaan Allah. Ketika kita menghina sesamanya, berarti kita menghina terhadap ciptaan Allah Subhanahu. Jelas? Maka kamu perlu beretika baik, harus menghormati guru. Jelas? Sekarang begini anakku, tadi saya sampaikan emosional squeezation, kecerdasan emosional itu menciptakan 60% daripada keberhasilan seseorang. Sekarang gini, ketika orang itu intelektualnya pintar, bagus, smart dia, tetapi dia tidak bisa membedakan sing apik, sing ndi, sing elek, sing ndi. Itu berarti dia tidak mempunyai kecerdasan spiritual dan tidak mempunyai kecerdasan emosional. Akhirnya nggak menghargai kawan, nggak menghargai orang tua. Sekarang gini anakku, makanya di dalam bergaul itu kudu ada etika yang harus dijaga. Jelas? Kamu sesama kawan itu harus ada etika yang harus dijaga. Satu, saling menyayangi, saling menghormati, jangan suka emosional. Paham? Makanya bocah nek gelem tawuran sok gelut, tandane emosionalnya tidak cerdas. Wah, sing pikroso iki tukang arep gelut wae. Jelas? Kamu itu teman itu adalah merupakan saudara. Satu Bani Adam. Jelas? Apalagi satu Islam itu harus menjalin ukhuwah Islamiyah, maka tidak boleh ada saling emosi. Nek ono perkara harus dirembuk baik. Harus ada kedamaian. Ini ada enggak kasus sering berantem, Bu? Ada enggak kasus sok berantem? Banyak. Aduh, ini jangan sampai ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek. Terus yang di viral ya itu jangan itu ya. Oke, lanjut. Anakku. Sekarang begini. Tadi pertama ya. Pertama, ada kecerdasan emosional. Halo. Perhatikan sini dong. Halo. Temennya jangan dicoret-coret ke kamu. Perhatikan. Ini penting, hati-hati. Sekarang gini anakku. Kau pingin berhasil nggak? Pingin ya? Oke. Ingin berhasil hidupnya? Satu, kamu harus menghormati kawan, baik laki-laki maupun perempuan. Paham? Kamu jangan menyepelekan kawan, karena bisa jadi kawanmu yang sekarang kau bullying, yang sekarang kau maki-maki, yang kadang kau benci, kelak tidak tahu kalau dia itu akan bisa berhasil. Jelas? Makanya saya berharap sekali kepada semuanya, ini harus ada pertemanan yang baik, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kepingin berhasil dalam hidupmu, satu, ya, saya melihat begini anakku, Allah itu maha tahu. Kenapa seseorang kan gini, ada istilah kan begini, orang kalau ingin sukses itu mutlak harus berakit-rakit ke hulu, baru berenang-renang kemudian. Apa? Bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senanglah nanti. Satu gini, saya melihat dulu kalau ada kawan saya, mungkin bisa perhatikan, rata-rata kalau dia sekolahnya bersenang-senang terus, dia rata-rata senang-senang aja, terus naik motoran. Saya dulu sampai berapa, Bu? Saya sampai aliyah itu tidak pakai motor kok. Ya, sekarang anak-anak aku batin, ya Allah, anak-anak sekarang betapa senangnya udah sekolah pakai motor. Dulu saya pakai sepeda ontel itu sampai aliyah saya itu masih sepeda ontel. Saya aliyah itu masih pakai sepeda ontel. Nah, itu
tak ceritain dikit ya. Saya itu dulu pernah ngaji di tempatnya Lugosobo Mbah Kiai Jafar Samsudin. Ya. Itu naik sepeda, sepedanya sepeda unta Bu. Hotel gitu ke sekolah dan saya jadi ketua OSIS itu. Saya sejak SMP itu aktif di organisasi. Dulu saya merupakan andalan cabang itu di Purworejo, ikut andalan yang dulu sering latihannya itu saya ikut di tim di situ dulu di Purworejo. Saya itu naik sepeda, sekolah SMP naik sepeda, alias saya ngaji itu naik sepeda. Ngapa biasa saja keliru pidato begini, saya ketua sering pidato begini biasa, tapi aku naik sepeda tanpa sekali orang minder dengan kawan yang sudah menggunakan motor. Sepeda elek tenang, pakai elek. Naik sepeda, bawa tas, berangkat hotel, baru subuh habis ngaji, mandi, berangkat. Kawan-kawan rata-rata kalau dia itu yang seneng-seneng, wah sekolah naik motor breng, pacaran kalau cewek ayu breng, hidupnya lebih tidak termotor daripada kawan-kawan saya yang sejak sekolah itu prihatin. Itu tenang, saya punya geng dulu Bu, punya geng, perkawanan yang begitu dekat. Teman saya satu ya, Mas saya sendiri, Solihin, kemudian Mas Tulus Sedio. Itu satu tim dengan saya. Naik sepeda bareng, itu tidak pernah pacaran, kuliah bareng. Alhamdulillah sekarang jadi iso mangan kabeh. Saya jadi kepala KUA, teman saya Tulus jadi kepala KUA, Solihin itu satu geng dari aliyah sampai perguruan tinggi bareng, prihatin bareng. Kita nggak gampangannya jarang kita pacaran itu jarang sekali ya, ada nggak ada, kamus itu nggak berani, nggak cukup punya modal. Walaupun ada yang senang tapi tidak cukup punya modal untuk senang-senang, itu nggak cukup punya modal. Kenapa? Ketika kita itu bersungguh-sungguh, akhir kita akan lebih bersenang-senang. Ya minimal sekarang ya walaupun sederhana kayak tak syukuri tenan. Paling tidak ya lillahi ta'ala, saya bukan pamer enggak, ini tahadus binikmah wis iso kaji ping 3. Nek bukan karena saya sugih ora dikajekke karo negara. Yustah Allah itu akan mencarikan rezeki dari mana itu kita tidak tahu. Iya kan? Tetapi ketika saudara nanti sampai misalkan ya saudara itu sekarang bersungguh-sungguh belajar, yakin akan didapat akhir yang membahagiakan. Ada pepatah begini, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Paham? Itu pasti manjada wajada, sopo teman bakal tinem. Jelas? Siap teman nggak sekolah? Maka kau jangan pernah minder ketika kau sekolah di SMP yang katakan pinggiran, jangan pernah minder. Oke? Karena kecerdasan itu bukan segala-galanya. Masih ada emosional yang kamu harus tingkatkan kecerdasannya. Maka anakku, hai, halo. Oke. Tadi aku sampaikan, kalau kamu ingin berhasil, jangan senang-senang dulu. Bahkan tak pikir-pikir, senang dunia memang bukan tempatnya untuk senang-senang. Boleh senang-senang kapan niki? Di dunia itu bukan tempat kita hura-hura, itu tipuan semuanya. Tapi kesenangan yang akan kita dapat ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu. Puasa semuanya tidak? Jujur, saya jujur apa? Yang enggak puasa dan enggak puasa semuanya. Yakin?
Oh ya nggak apa-apa. Tapi jangan alasan baru main ya, tapi kalau main nggak apa-apa kalau beneran. Yakin ini cowoknya apa semuanya? Sholatnya mantap enggak? Ada enggak yang sholatnya masih bolong-bolong? Banyak ya? Gini anakku. Satu, ketika kau dekat dengan Allah, saya sering matur begini. Hubungan makhluk dengan Tuhan, hubungan makhluk dengan Allah itu bagaikan hubungan dengan kita dengan orang tua. Ini hubungan loh, bukan saya bilang mempersonifikasikan Allah itu seperti manusia, enggak. Hubungannya, hubungan kita dengan Tuhan itu perumpamaannya itu bisa seperti hubungan kita dengan orang tua. Gak tok gini anakku, kalau kamu baik dengan orang tua, wong tuamu baik enggak? Baik enggak? Kalau misalkan orang tua kowe taat, kowe diperintah wong tua, nang kowe belajar, nang ojo api-apian wae, nang sholat, wong tua seneng tidak? Seneng tidak? Nek wong tua seneng karo kowe, kadang kau tidak minta dicukupi maring wong tua, tidak minta dicukupi maring wong tua. Maka sama hubungan kita terhadap Allah. Kalau kau taat kepada Allah, kadang tidak diminta, Allah akan menjamin kecukupan kepada kamu. Paham? Tapi begini, Allah mencukupi kita itu ada dua. Ada yang istidraj, ada kadang ini merupakan ujian, tapi juga ada yang penuh keridaan. Sekarang gini, ini analoginya. Ada orang tua, misalkan ibu kepala sekolah mempunyai putra dua. Yang satu baik, dia nurut dengan orang tuanya, dicukupi nggak kebutuhannya? Dicukupi kan? Ada yang satu agak nakal, karena itu anak dicukupi enggak Bu? Tetap dicukupi. Tapi rasa mencukupinya antara kedua anak, yang satu nakal yang tidak, beda enggak rasanya? Yang satu, oh ini anakku, kewajibanku, sekedar ini kewajiban. Tetapi ketika anak itu baik terhadap orang tuanya, dicukupi dengan penuh kerelaan. Kerelaan orang tua itu namanya ridho. Jelas? Bisa jadi kalau kamu itu tidak taat, tetap kamu itu dikasih makan oleh Allah. Pasti karena Allah Rahman. Rasa takut tidak mungkin kamu tidak hidup, pasti semangat. Ning masalahnya nanti Allah memberikan kamu itu dengan rahmat, dengan keridhaan atau tidak, itu yang jadi masalah. Paham? Paling enak kan kalau sudah diridhoi. Maka kalau kau kepingin diridhoi oleh Allah, dicukupi dengan keridhaan Allah, kamu itu harus ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan aturannya. Paham? Ridho lah kalau Gusti Allah. Ridho enggak? Allah mewajibkan sholat, kamu ridho enggak? Halo, cowok. Allah mewajibkan kamu, mewajibkan manusia untuk sholat, kamu ridho enggak? Nek ridho dilakoni apa ora? Lakoni ya. Saya berharap mulai besok ada iktikad hati, aku kepinginnya tidak meninggalkan ibadah sholat. Jelas? Oke, kita lanjut. Keberhasilan. Kamu Pak, tadi aku disampaikan nek kowe uripe nang donya sekarang SMP, SMA kamu seneng-seneng aja, dolan pacaran, dolen HP-an. Kalau kamu konsentrasi belajar dengan anak yang dia seneng-seneng pacaran wa ahwati dan teman-temannya, kira-kira berhasil mana? Ukurannya kamu. Misalkan gini, kamu sekarang pacaran, kamu kan masih labil, masih emosional, seneng-senengan, yang-yangan. Ada yang kalau dulu istilahnya yang-yangan, kalau sekarang saya nggak tahu apa istilahnya. Apa? Bestian aja ya. ATF, TTF, apa itu? Singkatannya apa?
Apa tes? Teman tapi dekat. Oh, teman tapi sayang. Nggak usah dulu. Kenapa? Kalau kamu itu sekarang sudah mulai punya bayangan begitu, kamu itu bayang aja ya. Kamu kan belum bisa apa memilah kan. Ngeragek seneng karo Mas apa ini? Rizky. Mas Rizky. Wah, kebayang terus. Orang Mas Rizky ini senyumnya kok manis banget ya. Kebayang kan? Mestinya kamu itu konsentrasi belajar. Ngapain bayang ke Rizky? Oh, Rizky ratu mikir ke kowe ya. Rugi dah? Rugi kan? Makanya sekarang masanya kamu adalah konsentrasi belajar. Ojo pacaran. Tadi disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah, sebetulnya pacaran boleh nggak sih di dalam Islam? Boleh nggak? Mesti pinter jawabannya. Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Di dalam Islam sebetulnya pacaran itu adalah istilahnya bukan pacaran, ta'aruf. Masa perkenalan. Masa perkenalan untuk apa? Menuju perkah. Loh, kamu pengen nikah belum? Yakin? Komitmennya apa? Ya? Jangan ya, jangan. Diputuskan aja. Diputuskan aja, putus kewa. Gini, perhatikan. Kamu belum pengen nikah kan? Siapa sih nggak kepengen? Cum, ada yang mau kepengen nikah sekarang? Maju sini. Oke, perhatikan. Biasanya saya nuduh-nuduh, saya kepengen dewe malah. Oke, anakku perhatikan. Kamu belum pengen nikah kan? Rajutlah masa depanmu. Jangan terlalu buku persiapkan. Oh, nikah itu tidak gampang kok. Nikah itu tidak. Oke? Banyak orang yang gagal perkawinan karena nikah muda. Makanya ketika kamu belum nikah, woi, halo. Halo. Coba diperhatikan. Ketika kamu itu belum mau nikah, nggak usah pacaran dulu. Jauhkan, karena itu percuma saja. Akan memperpanjang dosa. Jelas? Aku bilang gini sama anak saya. Ini nasihat saya buat anak saya yang masih perawan. Gadis sekarang kuliah, sampai sekarang dia masih pegang kuat belum mau pacaran. Sampai sekarang, setahu saya nggak tahu kalau dia nggak di belakang layar. Aku bilang begini, halo, Dok, jodoh Untuk itu mbak-mbaknya bukan tolong diperhatikan itu. jodoh itu bukan di tangan Hansip. Jodoh itu Allah yang menentukan. Kowe pacaran saiki, nek memang udu jodoh nih tetep akan putus. Jelas? Kamu misalkan memang berjodoh, sekalipun kamu tidak pacaran, pasti akan ketemu jodohnya. Itu pasti. Makanya kalau ketika kamu belum untuk nikah, rasa pacaran dulu. Paham? Nggak usah. Racutlah masa depanmu dengan baik. Orang nikah di dalam perkawinan saya sampaikan ya, orang nikah itu minimal usianya lebih baik, idealnya nikah minimal itu perempuan 23, laki-laki 25. Itu masa kematangan secara psikologis maupun kejiwaan. Kurang dari itu secara teori medis psikologi itu belum siap. Reproduksinya belum siap. Itu kalau reproduksinya belum siap, kok sampai hamil duluan, naudzubillah min dzalik, munculnya keturunannya itu kurang mempunyai unggul secara genetika. Itu teori Mendel. Itu teori Mendel begitu. Iya.
stunting anaknya karena belum ada kesiapan. Sekarang gini, ini teori Mendel sebetulnya ya, itu dipraktekkan oleh orang-orang tua. Orang tua ketika akan memetik buah dijadikan misalkan buah kelapa, itu mau dibuat sebagai sebuah turunan, itu pasti bukan turunan dari kelapa yang masih muda, yang sudah cukup berumur di tengah-tengah. Ketuaan juga tidak baik. Maka anakku, ya, tunda masa pacaranmu hingga paling tidak umur 21 tahun. Siap nggak? Siap nggak? Insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Oke? Yang berikutnya anakku ya, kurang dari 19 tahun itu perkawinan harus izin dari pengadilan. Ya, pengadilan. Makanya sekarang udah anak-anakku sekalian, ndak usah mikir nikah, kau ora payu ya apa-apa kok. Wah kurang nikah aku yo tetep bayaran. Aku yo tetep bayaran. Akan tetapi rajutlah masa depanmu itu penuh dengan istilahnya ada perencanaan. Nasib itu Allah yang menentukan kok. Saya ketika bertiga berjuang dengan nggak tahu mau jadi apa, nggak tahu. Yang terpenting pokoknya kita belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan. Insya Allah apa yang saya sampaikan tadi bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kamu sungguh-sungguh di dunia, tidak senang-senang semata, kita ridho dengan Allah, ada kesungguhan hati, insya Allah kelak kau akan berhasil. Oke? Maka sekali lagi, satu, hormati kawanmu yang perempuan. Sekarang cukup jadi bestie aja ya, tanpa ada sayang-sayangan ya. Oke? Oke? Terus pokoknya kawan, kita kerjasama bareng, nggak usah neko-neko, taat dengan orang tua ya. Etikanya dijaga dengan orang tua, baik cukup dengan ibu guru, itu semuanya dicium tangannya. Menghormati ilmu, apalagi kalau saya baca kitab taklim muta'alim, wah bukan apa begitu dasarnya cara menghormati guru. Kalau kamu ini tak sampaikan misalkan di kitab taklim muta'alim agar kamu berhasil dalam belajar sampai menghormati ilmu itu pada caranya. Kalau di pondok, ya, kalau di pesantren itu betul-betul diajarkan dan dipraktekkan. Etikanya dipraktekkan betul-betul. Anakku, halo? Tak ceritain. Suatu saat saya itu datang ke pondok anak saya di Tebuireng. Ya, anak saya terakhir itu di Tebuireng. Sekarang bocah ganteng. Kalau ayah ganteng anak saya. Ada yang mau jadi menantu saya enggak ini? Enggak, guluran aja, belum masanya. Ya anak saya juga masih pingin kuliah lagi, masih pingin kuliah. Gini anakku yang saya ingat gini ya, betapa dia ngegungke ilmu takdimnya dengan guru. Di pesantren di Tebuireng itu ada kiai yang tinggalnya itu di seberang jalan. Ketika habis Jumatan beliau itu sudah tidak dapat jalan, didorong oleh santrinya pakai itu dipayungi. Semua santri dengan duduk tenang begini mengharap diciumi semua. Nggak ada begitu sudah beliau datang waktu. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Makanya mohon maaf Bu, parameter sekarang orang banyak menyangka di santri apa? Etikanya yang itu betul-betul dijaga, karakternya itu yang betul-betul dibangun. Maka sekali lagi kita itu membutuhkan orang-orang yang berkarakter, yang mempunyai kecerdasan emosional. Sekarang pinter nggak itu yang misalkan jadi direktur Pertamina? Pinter nggak Bu? Pinter sekali. Gajinya berapa miliar itu satu bulan? Gajinya berapa miliar itu sudah. Itu gaji ibu guru sama saya digabung dalam satu seumur orang cukup membayar dia, nggak cukup.
tapi masih korupsi sekian ratus triliun. Emosionalnya tidak cerdas, spiritualnya tidak cerdas. Hanya apa, ketika orang tidak punya spiritual dan intelektual dan emosional cerdas, hidupnya justru mensengsarakan paham? Itu yang cerdas punya empati sekarang yang jadi idola. Siapa itu? Demul. Nah, Deddy Mulyadi, KDM. Nah, itu ya mudah-mudahan bukan itu tulus, mudah-mudahan bukan sebuah itu, paling tidak bagaimana dia punya empati sedemikian rupa, bukan sebuah, mudah-mudahan bukan pencitraan, ada ketulusan. Paham? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya kira itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting satu, ya, kecerdasan emosional. Dengan kamu mengembangkan karakter etikamu itu dibangun baik, menghormati orang tua, guru, sesama teman saling menghormati, tidak ada bullying, tidak ada body shaming, semua saling menyayangi, bertumbuh-sungguh. Mudah-mudahan kelak di antara saudara ada yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Allahumma. Yang jadi pemimpin memberi kemaslahatan. Saya kira itu Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Bapak. Terima kasih Bapak. Pada anak-anakku, kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan? Bisa. Mari kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira yang beliau sampaikan ada berapa? Ya. 3 tentang kecerdasan manusia. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Apa ini tidak penting? Penting. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional atau perasaan, sehingga anak-anak diharapkan untuk bisa menjadi generasi yang berkarakter, yang bisa menghargai, bisa menghormati, menyayangi teman. Kemudian yang ketiga, kecerdasan spiritual, supaya kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kecerdasan spiritual, anak-anak nantinya diharapkan untuk rajin beribadah, rajin menjalankan sholat. Jadi besok kalau ada yang sholat zuhurnya masih dioprak-oprak, dioyak-oyak oleh Bapak Ibu Guru, ayo sholat, sholat zuhur berjamaah, berarti kalian belum cerdas spirit. Oke, spenalas. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Oke, terima kasih Bapak. Waktu saya kembalikan Bapak Fatur Rahman SPD. Alhamdulillahirabbil. Kita sudah iso-isone husna turi ngopo lho. Oh. Saya tadi sudah dijelaskan langsung
Mas gantian sih lho. Men cepet rampung. Baik, tadi kalian semuanya telah mendapatkan penjelasan langsung dari Bapak Kepala KUA terkait dengan banyak hal, termasuk diantaranya salah satunya terkait dengan pacaran. Nah, ini kalian sudah paham, mohon untuk menindaklanjuti dengan yang lebih positif, gitu ya. Nah, Pak yang sudah pacaran bagaimana Pak? Dimas Eka, ya. Dimas ini yang sudah pacaran, ya silakan kalian kamu resapi. Nah, Widya juga, ya. Yang sudah terekspos secara nyata pacaran satu kelas 8B, kelas 8C. Nah ini tolong untuk di anak-anak mohon diperhatikan, Bu Murni juga mendapatkan beberapa laporan tentang ya kalian yang sudah pada mulai pacaran. Padahal ini kelas 8 mau outing kelas ya. Nah, benar kalian jadi. Nah, kalau pas outing kelas nanti, nah ini lebih gawat ini Bu Murni. Padahal rencananya Bu Murni tidak ikut. Kalau misalnya saya tidak ikut, terus maaf, kebetulan nanti dilalah sing duwe pacar sak bis sisan Pak Fatur. Nah, satu kelas sak bis ya payah ini. Nah, saya mengizinkan orang tuamu yang ingin membersamai ikut itu boleh. Silakan menghubungi Pak Rizky karena untuk menentukan kuota kursi. Nah, alangkah malunya saya kalau sampai yang pada pacaran ini diketahui oleh ya Bapak Ibu guru, pengurus komite sekolah, apalagi para orang tua. Terus yang lebih penting lagi bukan persoalan malunya, tapi memang itu tadi sudah tegas ya. Secara hanya tadi beliau tidak menurunkan dalilnya Pak Fatur. Nah, itu pacaran di dalam ajaran Islam itu kan memang tidak ada, dilarang, haram, ya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kemudian bagi yang sudah mulai punya teman, terus kemarin ada yang pacaran udah sampai dempel-dempel, rangkul-rangkul, itu hukumnya apa Pak Fatur? Nah, kalau haram kok dilakukan, berarti siap-siap kamu besok. Nah, udah ngerti. Di akhirat kamu harus bertanggung. Terus, nah kamu itu kan masih masa depannya masih sangat. Sekarang rajut dulu, persiapkan dulu, menggapai cita-cita. Besok kalau sudah, nah contohnya, tadi beliau mengatakan Pak Fatur itu muridnya beliau. Berarti ngerti ciliane Pak Fatur. Beliau bangga. Kalau Pak Fatur sekarang sudah punya istri, punya pekerjaan, ya usianya memang sudah. Lah nek kamu umurmu piro toh? Nek yo duwe pacar yo arep, apalagi kalau nanti sampai
ada yang beliau sebut tadi itu apa? Istilah hamil duluan. Kalau saya dulu kalau ngajar sama anak-anak saya bilangnya istilahnya itu LKMD. Singkatannya bukan lembaga. Kalau LKMD yang benar kan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Nek saiki dadi jenenge BPD. Apa itu? Badan Perwakilan Desa itu BPD. Baperdes, Badan Permusyawaratan Desa. Nek LKMD diplesetno liya iki dadine lamar keri meteng dhisik. Mau. Nek kaya ngono ki hancur masa depan. Makanya jangan sekarang itu cita-citanya diraih dulu. Yang pengen jadi guru agama, acung ora. Yang pengen jadi kepala sekolah, ora. Ya, yang mau jadi kepala sekolah, yang mau jadi Pak Camat, yang mau jadi DPR, yang mau jadi artis. Ya, berarti kan masih langkahnya itu masih panjang kali. Nek saiki kok wis pacaran, kira-kira akan menghambat atau mendukung? Yang tahu. Ki sesuk berarti nek mangkat studi tour, sing kira-kira kok wis terindikasi, maka panitia tak minta untuk base-nya dipisah, duduknya deket guru pengampu, apa deket pengurus komite, apa deket orang tua. Ya, karena saya nggak mau dapat laporan. Nek entuk laporan, umur nih saya ini putrane kok dijepret di foto, jebule ana sing ndelik. Oke ya. Oke, terima kasih. Monggo Pak Fatirza. Kita tutup acara. Oke. Acara selanjutnya adalah penutupan secara resmi kegiatan peningkatan iman dan takwa. Kegiatan peningkatan iman dan takwa pesantren Ramadan, zakat fitrah, tadarus Al-Quran beserta kajian Alkitab untuk teman-teman yang non-muslim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala berkenan menutup kegiatan di bulan Ramadan ini. Silahkan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kegiatan pesantren Ramadan ini sebetulnya untuk ngecas kembali tentang kecerdasan spiritual. Maka dengan resmi, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pesantren Ramadan di SMP Negeri 16 Purworejo saya nyatakan ditutup. Kemudian untuk kelas 8 karena belum, yang lain sudah kebersihan, kalian belum. Saya berharap selama libur ruang kelas kalian nanti ditinggalkan dalam keadaan bersih supaya tidak ada binatang yang masuk ke ruang kelas kalian. Dan untuk prosesi pembagian zakat fitrah kita tunggu dari panitia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kalian bisa kembali ke kelas, laksanakan tugas yang telah diminta.
Hari dia selalu dikontrol kok laporan yang tidak berangkat. Tapi kemarin saya mendapat disempati pokoknya dari pokoknya dihadirkan semuanya karena memang itu sudah jatah. Iya, karena saya baru jiwa dari balikan aku. Itu juga buat ya, nama sampai ribuan itu punya musola atau kembalikan musola? Aman apa? Hah? Aman. Tangannya udah bener. Mulai apa nih? Nih kelas berapa ingat paling mau jago? Saya itu pikir Pak. Nah, ya wis kan diliane. Oke. Jadi dibersihkan dulu sih, ada sama ini ada sapi nih. Ada sapi. Pokoknya pastikan nanti ruangan ini harus dalam kondisi bersih kembali. Video apa? Bisa aku sih. Ini siapa sih live? Isik merekam. Isik merekam. Itu.